Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang sakit? Ada Pak. Ada Pak. Ada yang sakit, ada yang disini. Baik, sebelum memulai pembelajaran Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu nih ya. SD Surti sakit ya, sakit. Orangnya Tesyara di Nurul Amalia, ya di Andi Nureni, di Bandi Fungsi. Oh iya, saya belum banget kemana nih ini anak? Ada acara keluarga. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin doanya bisa dipimpin oleh Rodel. Doa dimulai. Baik, minggu lalu kita pernah belajar tidak mengenai teks fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk komunikasi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks negosiasi. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah menawarkan harga barang di pasar atau meminta izin kepada orang tua dengan cara meyakinkan? Enggak Pak. Misalnya Bapak saya pernah berbelanja di pasar. Terus saya menawar harga yang awalnya misalnya 150 yang ditawarkan oleh penjual. Terus saya menawarkan boleh kurang seperti 140 dan akhirnya terjadi kesepakatan. Nah, kegiatan tersebut itu deh sebenarnya merupakan bentuk negosiasi. Karena negosiasi itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat kita berbelanja, berdiskusi maupun menyelesaikan masalah. Contoh dari teks negosiasi itu kayak misalkan kita bertanya nih, bilang Bu berapa harga sepatu ini, dari penjual yang mengatakan 200.000, kita sebagai pembeli pasti mengatakan bahwa boleh kurang Bu harganya menjadi 170. Itu adalah termasuk tes negosiasi. Nah, itu tadi contoh dari tes negosiasi. Jadi Bapak menyimpulkan bahwa teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan adapun dari contoh yang telah Bapak berikan tadi, adik-adik, ada yang bisa memberikan penjelasan pengertian dari teks negosiasi? Saya Pak. Silakan. Kalau menurut saya tuh Pak, teks negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Ya, oke. Ada yang lain? Ya. Dia mengarah untuk kesepakatan. Untuk baik. Dari penjelasan dari adik-adik, Bapak bisa menarik kesimpulan bahwa teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya yakni tujuan teks negosiasi. Nah, dari tujuan teks negosiasi, ada teman-teman dari adik-adik yang bisa menjelaskan salah satu tujuan teks negosiasi. Baik, silakan Nurul. Yang pertama itu Pak ada mencapai kesepakatan bersama. Ya. Yang kedua menyelesaikan masalah. Ya. Yang ketiga mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir itu menghindari konflik. Betul sekali Nurul. Nah, tujuan teks negosiasi itu memang ada 4. Yang pertama itu mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua menyelesaikan masalah. Yang ketiga mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan. Dan yang keempat menghindari konflik. Nah, dari tujuan ini kita bisa menjelaskan nih dari struktur teks negosiasi. Ada yang bisa menjelaskan struktur teks negosiasi?
Baik, silakan Aurel. Jadi ada 5 Pak. Yang pertama itu orientasi, terus yang kedua itu pengajuan, yang ketiga pengeluaran, lalu persetujuan dan penutup. Oke, ada 5 ya adik-adik. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh apa itu sih orientasi? Saya Pak. Silakan. Jadi itu orientasi dalam teks negosiasi itu Pak adalah awal percakapan atau pembukaan dalam satu tawar menawar. Ya, betul sekali. Contohnya itu kayak, Bu, harga sepatu ini berapa? Ya, pintar sekali. Pengajuan, ada yang bisa memberikan penjelasan pengajuan? Kalau saya Pak, Biasa. kalau pengajuan itu Pak biasanya seperti si pembeli meminta permintaan atau keinginannya ke si penjual. Ya, betul sekali adik Andi Nureni. Ya, betul. Ya, pengajuan itu memang berisi tentang permintaan atau keinginan salah satu pihak. Kalau penawaran, ada yang bisa memberikan pengertian dan penawaran? Saya Pak. Ya, silakan. Dalam penawaran itu terjadi proses di mana sang pembeli ini menawarkan harga yang diinginkan kepada penjual. Ya, betul. Itu adalah pengertian dari penawaran. Kalau persetujuan, ada yang bisa berikan pengertian atau contoh? Ya Pak. Ya, silakan. Ya. Persetujuan itu misal kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, misal si penawar meminta harga 40.000, padahal ini harga aslinya 50, jadi dia tawar 50.000, tapi itu penjual menyepakati dengan harga segitu. Ya, betul sekali. Persetujuan itu adalah salah satu penawaran antara dua pihak yang mencapai kesepakatan bersama. Ya, betul sekali. Dan yang terakhir adalah penutup. Memang penutup ini adalah bagian dari aspek percakapan. Biasanya terima kasih atau terima kasih biasanya. Biasanya selamat datang kembali. Iya, selamat datang kembali, itu penutupan. Oke, itulah tadi struktur teks negosiasi. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri teks negosiasi? Ya Pak, kan sudah tadi dijelaskan pengertiannya. Nah, bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya ciri-cirinya itu berisi saling tanggung menawar, berisi kesepakatan, apa lagi ya Pak? Ya, betul sekali. Ada ini. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi itu adanya proses tawar-menawar, dan ada juga bertujuan mencapai kesepakatan dan melibatkan dua pihak atau lebih, dan yang terakhir menggunakan bahasa santun dan persuasif, dan biasanya juga memiliki struktur yang jelas. Dan menjelaskan strategi negosiasi itu biasanya dalam teks negosiasi itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan, menyampaikan pendapat yang jelas, tidak memaksakan kehendak, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, win-win solution, bukan hanya untuk penjualnya saja yang dapat diuntungkan, tapi penjual dan pembeli itu sama-sama menguntungkan, teman-teman. Baik, sekarang kita main game nih. Silakan membagi kelompok berpasangan, dan ibu akan membagi kalian Ini kali itu ya. Ini ada di situ. Atau minta izin. Makanya nanti yang minta izin saya dan mamanya. Mau beli apa? Kenapa mau beli HP? Masih bagus nih HP-nya. Bagus sih, Karena penyimpanannya full. Bintang Mbak, bintang. iya bukan kata gini nah. Kata kita dimakan. Masih bagus, Panas. Ayo
Ki beli dulu kan gaya-gaya. Udah nggak ada nih Gis, nah orang mau cuma video, orang mau semua kameranya. Ih, kamera tidak dimauin. Ada kamera nah. Penyimpanan Mungkin, juga mau. mungkin selesai ini. Ya. Ih, belum Pi, Pak. Dipercepat. Oh, iya. Belum Pak. Oke, silakan. Mari ini. Udah ada kebasahan nih Pak. Iya. Baru nanti usahakan kalian mempraktikkan negosiasinya dengan sederhana ya. Ya Pak. Buat Jadi anu Mindi minta izin ke orang tua. Sekarang setiap kelompok silakan memaparkan hasil diskusinya. Mungkin Bapak juga tidak bisa semua pasangan memaparkan. 2 kelompok aja Pak. 2 ya. Oh ya silahkan. Siapa dulu Pak? Dari kelompok pertama orang dengan Nurul. Jadi kami teks negosiasi kami itu tentang Nurul yang meminta izin ke mamanya untuk membeli HP baru. Jadi begini, jadi dia nih Bisa Pak. ini Pak berdialog nih Cik. Ya. Nah, kau mama kita Iya, saya Pak. misal gini. Bu, aku mau minta izin beli HP baru. Memangnya HP kamu kenapa nak? HP aku sudah sering mati sendiri dan memorinya juga penuh. Jadi susah dipakai belajar Ibu. Tapi HP baru itu mahal nak. Sekarang belum cukup uangnya. Tapi Bu, sekarang banyak tugas yang harus dikumpulkan secara online. Aku juga sering tertinggal informasi dari sekolah karena HP ku alot. Memangnya kamu mau HP seperti apa? Aku tidak harus beli yang mahal kok Bu. Yang penting bisa dipakai belajar dengan lancar dan penyimpanannya banyak Ibu. Kalau gitu nanti kita lihat kondisi keuangan kita di bulan depan ya. Yang biasa saja tidak apa-apa Bu. Aku juga bisa menabung dari uang jajanku supaya tidak terlalu membebani Bu. Iya. Yang penting kamu rajin belajar nak. Baik Bu, terima kasih. Begitu Pak. Jadi dalam struktur dari teks kami itu di bagian orientasi Nurul mengatakan kepada ibunya bahwasanya Bu aku mau membeli HP baru. Lanjut ke pengajuan itu HP ku sudah sering mati sendiri. Terus di penawaran dia bilang aku tidak harus membeli HP yang mahal. Terus bagian persetujuan kalau memungkinkan dan uang cukup nanti di bulan depan dibelikan. Lalu penutup ya baik terima kasih Bu. Ya. Dan di dalam kalimat kami itu sudah menggunakan bahasa yang sopan Pak. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai teks negosiasi ya adik-adik. Selanjutnya dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, jadi di sini kami akan melakukan teks negosiasi dengan penjual dan pembeli. Ya. Saya di sini berperan sebagai pembeli, kami berperan sebagai penjual. Jadi barang yang dijual itu adalah tas ini Pak. Oke Pak, jadi mulai dari Pak berdialog. Kita penjual. Ya, kita pembeli. Akan dibeli deh. Wah, ini harganya berapa Ibu? Ini 100.000. Oh 100.000, apa tidak bisa kurang Ibu? Ini kualitasnya bagus deh. Ini impor, jadi 100.000. Kalau 90 Ibu, senang aja. Oke deh Bu, 95. Aku beli ini. Oke, saya bungkus ya deh. Oke Ibu, terima kasih. Nah, jadi Pak, di sini sudah kami memaparkan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi. Nah, orientasinya itu pertama penjual yang menawarkan barang tersebut ke saya. Nah, adapun proses tawar menawarnya, pengajuannya saya mengajukan harganya
bisa kurang atau tidak. Nah, dari situ ada kesepakatan yang kami dapatkan. Dari harga 100 saya menawar 90, tetapi si penjual mengatakan 95. Nah, saya menyepakati hal tersebut menjadi 95. Jadi saya membeli tas ini dengan harga 95. Ya, ini tepuk tangan ya. Ya, betul. Semua dari praktik setiap kelompok ini, semua itu adalah salah satu contoh dari teks negosiasi. Mengapa saya mengatakan itu teks negosiasi? Karena dari pembelajaran yang telah kita pelajari bersama tadi adik-adik, bahwa ciri-ciri teks negosiasi itu melibatkan dua pihak. Tadi kan berpasangan, dan yang kedua itu adanya proses tawar-menawar. Nah, salah satunya tadi dari kelompok satu ini, Aurel sebagai ibunya dan Nurul sebagai anaknya itu adanya terjadi proses tawar-menawar. Dan adapun yang ketiga itu bertujuan mencapai kesepakatan, yakni membeli HP baru ya. Dan yang keempat menggunakan bahasa santun. Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan sedikit ya sebelum kita akhiri. Ada yang bisa menjawab apa sih pengertian teks negosiasi tadi? Ya, silakan Rani. Jadi menurut saya itu Pak, pengertian dari teks negosiasi itu adalah teks yang berisi tentang tawar-menawar. Terus tawar-menawar ini adalah salah satu kegiatan untuk mencapai teks negosiasi untuk tawar-menawar ini untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Ya, betul sekali deh. Oke, menurut kalian adik-adik, apa yang paling sulit saat melakukan negosiasi? Ya, silakan Laura. Jadi dalam teks negosiasi hal yang paling sulit untuk dilakukan itu untuk menyampaikan pendapat tanpa menyinggung pihak lain. Ya, memang dalam melakukan negosiasi itu kita harus tetap menggunakan bahasa yang santun agar bisa menghargai juga pendapat atau perasaan dari orang lain. Baik, jadi teks negosiasi merupakan teks yang berisi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama, dan teks negosiasi itu memiliki struktur dan ciri kebahasaan tertentu yang perlu dipahami agar komunikasi berjalan dengan baik. Mungkin Bapak ingin mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang merelakan pada hari ini kita belajar di luar dengan agar tujuannya kita bisa tetap bersama lingkungan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.